Tuhan. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, haleluya. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kita semua malam hari ini, Jemaat PDPK dan juga para wisudawan, wisudawati. Ya, terima kasih buat kepercayaan dari Bapak Ibu semua yang diberikan kepada saya di malam yang istimewa ini. Ya, malam pembinaan, betul ya. Sekaligus juga malam di mana kita melakukan wisuda untuk lulusan PLPR angkatan 32. Ini pasti luar biasa. Sudah banyak perjuangan dan usaha, apalagi di tengah-tengah pandemi ini seperti sekarang, para pengurus, para pengajar sudah pasti luar biasa di dalam tugas-tugasnya, ya, memberikan bimbingan pengajaran kepada murid-murid yang setia. Saya sangat bersyukur, biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam semua usaha kita. Ya, nah, hari ini saya diberikan tema, saya nggak tahu kebetulan atau bagaimana, atau memang sudah disetting, ya, tentang visi yang utuh. Tadinya saya pikir, bersama dengan para wisudawan, visi. Kalau kita mendengar kata visi, bayangan saya juga ya pasti ya yang itu juga. Awalnya saya berpikir seperti itu, ya, karena judulnya seperti begitu. Tapi setelah saya mempelajari materinya, saya mengerti bahwa pemikiran awal saya itu ternyata salah, saudaraku. Saya sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. Saya sudah menghakimi terlebih dahulu dari judul yang saya terima, ya, tanpa mengerti isinya terlebih dahulu. Saya pikir ada banyak kali kita melakukan miskomunikasi, ya, miss di dalam materi kita karena kita sudah terlalu banyak melakukan penghakiman terlebih dahulu. Makanya ada banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini materi kita adalah visi atau melihat secara lebih jelas atau utuh tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, dan tentang Tuhan, ya, Allah kita. Nah, sekarang saya ingin langsung saja masuk ke dalam materi kita malam hari ini. Ya, secara spesifik kita diberikan pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 sampai 12. Dan malam ini kita akan bahas secara garis besar ada 3. Ya, saya mau share screen dulu. Sebentar, saudaraku. Oke, keluar ya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita melihat langsung saja kepada materi kita yang pasti saya percaya sambung menyambung dengan pengajaran-pengajaran sebelumnya. Nah, saya langsung saja mengajak kita melihat bahwa ada 3 poin besar, dan yang pertama adalah bagaimana kita punya visi, kita melihat diri kita sendiri dengan lebih jelas. Ada beberapa judul yang saya modifikasi, ya. Nah, yang pertama ini di dalam pembelajaran saya menemukan bahwa sebetulnya bagian pertama ini bicara bagaimana kita harus belajar untuk kita punya visi yang utuh dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, saya ingin mengajak kita membaca ayat firman Tuhan yang sudah ada di layar saudaraku. Saya mengajak kita aktif bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu itu tidak engkau ketahui? Ya, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak-ngoyak kamu. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, saya sudah sangat lama ingin membicarakan Matius 7 ayat 1. Ya, jujur, kenapa? Karena pengalaman saya mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan, ada sangat banyak miskomunikasi,
kesalahpahaman terjadi, dan juga berdasarkan ayat ini terjadi banyak salah penafsiran. Ya, mungkin Matius 7 ayat 1, saya membaca beberapa literatur, ya. Di situ dikatakan bahwa mungkin ayat ini itu adalah salah satu ayat yang paling sering disalah tafsirkan atau disalah mengerti oleh orang-orang Kristen. Ya, misal contoh ketika ada orang yang mengomentari tentang seseorang atau sebuah keadaan atau sebuah kejadian, kadang-kadang ada anak Tuhan yang lain seringkali bilang, jangan menghakimi. Kan Tuhan Yesus bilang, jangan kamu menghakimi. Seolah-olah orang kalau udah ngomong gitu, kita tuh kayak disuruh bilang, kita itu kayak dibilangin, jangan pernah kamu menyebut sesuatu itu salah. Bukan hak kamu untuk kamu menghakimi. Ingat, itu haknya Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita itu terlalu sempit mengartikan sebuah ayat. Ya, kadang-kadang itu hanya berdasarkan pengalaman kita atau wawasan kita, tanpa kita melihat konteks secara keseluruhannya. Nah, kalau orang sudah bilang jangan menghakimi, akibat logisnya apa? Seringkali orang itu kemudian menjadi takut memberikan komentar atau pendapat pribadi. Betul nggak? Kita takut untuk menilai sesuatu. Ya, batasan antara baik dan tidak baik, baik atau jahat menjadi tidak jelas. Nilai moral menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena nggak boleh dikomentari, nggak boleh, dan itu semua dianggap menghakimi. Dan itu akan melanggar firman Matius 7 ayat 1. Nah, saudaraku, saya ingin katakan malam hari ini, itu adalah penafsiran yang salah dari ayat ini. Ya, kenapa? Ya, saudaraku, saya ingin saudaraku coba memperhatikan ayat yang ke-6. Ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Dari ayat ini saja Tuhan Yesus sudah jelas memaksudkan bahwa kita harus pandai melihat bahwa ada orang-orang yang secara rohani, ya, berhubungan dengan perkara rohani, orang-orang akan bertingkah laku seperti anjing atau babi, dalam arti mereka tidak menghargai barang yang kudus atau mutiara. Jadi kita harus, sebetulnya dari ayat ini, dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita harus punya hikmat, ya, di dalam kita menilai dan membedakan orang. Artinya apa? Kita harus punya keberanian untuk menghakimi dalam tingkat tertentu. Ya, sebetulnya ada beberapa ayat tertentu yang akan mendukung kita. Misalkan, hati-hati dengan ada serigala di tengah-tengah kamu. Hati-hati, di akhir zaman akan muncul penyesat-penyesat. Betul nggak? Itu kan berarti, satu lagi, jangan lupa Yesus mengatakan kita bisa menilai seseorang itu dari buahnya. Ya, semua ayat ini sebetulnya saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, cuman saya nggak punya banyak waktu untuk membahas itu semua. Nah, saudaraku, saya akan langsung saja, apa maksudnya kita jangan menghakimi kalau begitu di ayat-ayat 1 tersebut, ya. Nah, secara pada waktu kita menafsirkan atau kita mempelajari ayat firman Tuhan, kita harus melihat konteks keseluruhan. Jadi jangan ayat itu berdiri sendiri, tapi kita melihat ayat-ayat yang di atasnya, sebelumnya atau sesudahnya. Itu kita bicara secara konteks, ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 ini, mari kita loncat ke ayat 3 dan 5. Saudara bisa lihat di layar ya, masih ada. Ada ilustrasi susulan yang sangat terkenal, ya, yang saya percaya pada waktu Yesus mengajarkan ini, ada banyak orang akan, ya, senyum-senyum sendiri, ya, saudaraku. Ini perumpamaan yang menohok istilahnya, ya. Tentang bagaimana ada orang lihat di mata itu ada selumbar. Sini, saya keluarin selumbar kamu. Padahal di matanya sendiri ada balok, ada gelondongan kayu, kalau ada terjemahan lain katakan. Ya, ada kayu besar di matanya sendiri. Jadi Yesus itu menyatakan sebetulnya ada orang-orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, yang sebetulnya kesalahannya juga sepele, tapi dibesar-besarkan. Sedangkan kesalahannya sendiri itu begitu besar. Semua orang bisa melihat kesalahannya sendiri, ya, sehingga itu membutakan matanya sendiri, ya, atau kita bisa bilang nggak nyadar gitu loh, ya, saudaraku. Ya, saya katakan ini sepertinya nyindir-nyindir orang Farisi
atau ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Ya, saudaraku, ada sangat banyak orang yang peka dengan kesalahan atau dosa orang lain, tapi nggak peka atau apa namanya dengan dosa atau kesalahan sendiri. Saudara ingat pada waktu orang Farisi atau ahli Taurat menyeret perempuan yang berzina ke hadapan Tuhan Yesus? Yesus ngerti banget ya, dia sangat mengerti manusia dan dia katakan, oke, ya kamu menuntut saya untuk memberikan penghakiman, gini aja, siapa yang merasa nggak pernah bikin dosa boleh timpuk duluan. Kan memang secara hukum Musa perempuan yang berzina itu harus ditimpuk batu, dirajam batu. Yesus katakan sederhananya, oke, yang merasa nggak pernah bikin dosa boleh timpuk duluan. Hasilnya apa, saudaraku? Perkataan Yesus itu tajam, iris hati mereka, ya, sehingga kemudian satu persatu mulai ngeloyor pergi, saudaraku. Dimulai, Alkitab itu sungguh luar biasa, dicatat dengan jelas, dimulai dari yang paling tua, saudara.